Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, jadi video ini tuh udah banyak banget diminta sama kalian para pejuang si Mama Poltekkes. Nah, jadi mohon maaf banget ya karena aku baru sempat bikin videonya sekarang. Itu tuh karena aku belum dapat gitu loh kisi-kisi atau sumber yang bakalan naik di si Mama Poltekkes tahun ini, tahun 2022. Nah, jadi sekarang aku udah dapet, makanya aku akan bahas di video ini ya. Nah, jadi buat teman-teman, aku mau minta tolong dulu buat para pejuang si Mama Poltekkes, silahkan kalian komen di kolom komentar itu kalian ujiannya tanggal berapa dan di mana. Nah, jadi aku bisa tahu kalau misalnya aku harus buat video sebanyak mungkin sebelum hari itu, sebelum kalian ujian. Karena jangan sampai kalian udah ujian tapi aku baru mau bikin videonya gitu loh. Jadi buat teman-teman para pejuang si Mama Poltekkes, silakan kalian komen di kolom komentar tanggal ujian kalian dan di mana kalian ujian. Oke? Sebelumnya jangan lupa dulu subscribe channel YouTube aku Leni Agustin dan follow Instagram info.umptkIN dan juga Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Nah, kalau misalnya kalian mau berteman di WA bisa chat aja 0882 4785 4631. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi ini adalah soal pertama dari prediksi Poltekkes tahun 2022. Oke, langsung aja ya kita ke soalnya. Diketahui nilai A sama dengan 9, B sama dengan 6, dan C sama dengan 2. Nah, tentukan nilai dari A pangkat minus 2 kali B pangkat minus 5 kali C pangkat 3 per A pangkat minus 4 kali B pangkat minus 2 kali C pangkat minus 3. Oke, nah sebelumnya itu kalian harus mengetahui dulu konsep-konsep dasar dari perpangkatan atau bilangan pangkat atau eksponen. Nah, yang pertama karena ini soalnya adalah pecahan, maka di sini ada konsep dasarnya. Yang pertama, konsep dasar yang harus kalian ketahui adalah ketika A pangkat M per A pangkat N itu bisa diubah menjadi A pangkat M dikurang N. Nah, jadi ini adalah konsep dasar yang pertama. Kalau misalnya bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu bisa dikurang. Nah, oke. Jadi langsung aja kita terapkan di penyelesaian yang pertama. Nah, jadi di sini ada bilangan pokok yang sama A dengan A. Nah, jadi ini pangkatnya bisa kita langsung kurang aja. Oke, nah jadi ini menjadi A sama dengan A pangkat minus 2 itu kita kurang dengan minus 4. Oke, kemudian dikali B juga kita bisa kurangin karena sama-sama pokoknya B, berarti minus 5 dikurang dengan minus 2. Nah, kemudian C, ini juga C bisa. Maaf, di sini minus 2 ya guys, bukan minus 3. Oke. Nah, jadi di sini 3 dikurang minus 2. Oke, betul. Nah, sama dengan, nah ini sudah bisa kita jumlah. Nah, jadi A minus 2 negatif bertemu dengan kurang itu hasilnya positif ya. Jadi minus 2 ditambah 4 itu 2. Dikali B minus 5 ini berubah jadi positif ditambah 2 menjadi minus 3. Dikali C ini berubah menjadi positif jadi 3 tambah 2 itu 5. Jadi hasilnya A pangkat 2 kali B pangkat minus 3 kali C pangkat 5. Nah, sama dengan, nah di sini tadi udah diketahui ya bahwa A 9, B 6, dan C 2. Nah, jadi kita tinggal ubah aja. A-nya 9 jadi 9 pangkat 2 dikali B-nya 6 jadi 6 pangkat minus 3 dan C-nya 2 jadi 2 pangkat 5. Oke, selanjutnya di sini ada konsep dasar lagi yang mengatakan bahwa ketika A pangkat minus M itu bisa diubah menjadi 1 per A pangkat M. Nah, jadi ini pangkat konsep dasar dari eksponen. Jadi silakan kalian teman-teman bisa catat ya. Nah, jadi
kita melihat di sini tuh dia ada minus. Nah, jadi ini bisa kita ubah menjadi positif dengan cara kita menjadikannya penyebut. Nah, jadi 9 pangkat 2 kita kali dengan 2 pangkat 5 ini per 6 pangkat 3. Nah, jadi yang minus ini kita bawa ke bawah. Seperti konsep dasar ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada konsep dasar lagi yang harus kalian ketahui, bahwa A pangkat M dalam kurung pangkat N itu menjadi A kali M kali N. Nah, ini konsep dasar yang ketiga. Sebenarnya konsep dasar dari eksponen itu kalau nggak salah ada 8 atau 9. Jadi silakan teman-teman cari dan hafal atau pahamilah konsep dasar dari eksponen. Nah, ketika A dalam kurung M pangkat N itu sama dengan A kali pangkat M kali N. Nah, jadi 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Oke, sama kan? Sama kan kalau misalnya kita bilang 3 pangkat 2 sama dengan hasilnya 9. Nah, terus 2-nya kita keluarkan lagi di sini tetap. Oke, dikali dengan 2 pangkat 5 per 6 kali 3. 6 pangkat 3, 6 ini bisa kita ubah 2 kali 3. Hasilnya 6 kan? Sama aja pangkat 3. Oke, nah sama dengan, nah di sini kita kali 2, ini kita kali dengan 2. Sama dengan ini M kali N. Nah, jadi 3 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 5 per ini 2 pangkat 3 kali dengan 3 pangkat 3. Karena kan di sini ada tanda kurungnya ya. Jadi sama aja semua bilangan di dalam kurung ini kita pangkat 3. Nah, kembali ke konsep dasar yang pertama, bahwa kalau dia sama bilangan pokoknya, pangkatnya itu bisa dikurang. Nah, di sini ada bilangan pokok yang sama, ini 3 pangkat 4, 3 pangkat 3. Nah, jadi pangkatnya tinggal kita kurang aja, 4 kurang 3, 1, jadi 3 pangkat 1 dikali, ini juga bilangan pokoknya sama, 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi bilangan pangkatnya kita kurang aja, 5 kurang 3 jadi 2, jadi 2 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 1 hasilnya 3 dan 2 pangkat 2 hasilnya 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Oke, kita lihat di option apakah ada 12. Oke, ada dong. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi ini guys, aku punya soal asli Poltekkes di tahun 2019 kemarin. Aku juga ujian. Di sini aku alhamdulillah lolos di jurusan kesehatan lingkungan. Nah, tapi aku nggak ambil karena aku lolos juga di jalur lain, yaitu UMPTKIN. Nah, di soal ini itu ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Karena kemarin aku ambil IPA. Nah, soal ini aku akan berikan sama kalian yang udah order ebook di aku. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau order ebook, silahkan langsung chat WA aja 0882 4785 4631. Nah, kalau kalian masih mau nanya-nanya soal ebook, bisa langsung chat WA aja ya. Jadi soal asli aku ini aku akan berikan sama kalian yang udah order ebook. Oke, next lanjut ke soal prediksi Poltekkes selanjutnya, nomor 2, langsung aja. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang PX tambah P tambah 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nah, jika X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan 6, maka berapa sih nilai P dari persamaan kuadrat yang ini? Oke, langsung aja kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui itu persamaan kuadratnya ini, jadi persamaan kuadratnya X pangkat 2 dikurang PX ditambah P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah X1 dan X2 ya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa A sama dengan 1, di sini kan ada 1 ya, tapi kalau dalam matematika itu nggak tertulis. Nah, kemudian B-nya di sini, berarti B-nya itu minus P, kemudian C-nya di sini, C-nya ini P ditambah 1. Oke, nah jadi ini adalah A, ini B minus P, dan C-nya adalah P ditambah 1. Oke, jelas. Nah, di sini aku akan memberikan konsep dasar lagi mengenai akar-akar persamaan. Bahwa di akar persamaan ada konsep yang namanya jika X1 ditambah X2 itu sama dengan minus B per A. Ini adalah konsep dasar dari akar-akar persamaan. Kemudian jika X1 dikali dengan X2 itu hasilnya C per A. Nah, jadi yang pertama tadi ini penjumlahan dari X1 tambah X2. Kemudian konsep dasar yang kedua itu X1 dikali X2.
Nah, seperti yang kita lihat bahwa kita akan mencari nilai dari P, maka kita harus mengetahui berapa X1 dan berapa X2-nya. Nah, di sini X1 tambah X2 itu sama dengan minus B per A. Jadi, minus B itu ini, minus B berarti minus B-nya min P. Nah, per A, A-nya itu 1 per 1. Nah, jadi ini kan bisa kita ubah positif ya, kurang ketemu minus ketemu minus itu positif P. Nah, per 1 kan nggak ditulis. Nah, jadi hasil dari X1 ditambah X2 itu hasilnya P, dimana dari konsep dasarnya ini minus B per A, ini minus B-nya dan ini A. Nah, kemudian kita cari hasil dari X1 kali X2 itu sama dengan C per A, di mana nilai C-nya itu P ditambah 1, kemudian per A, A-nya juga 1. Nah, jadi ini sama dengan P ditambah 1. Jadi satunya itu nggak perlu kita ambil ya, karena sama aja tidak ada gitu loh kalau satu dalam matematika. Nah, jadi hasil dari X1 tambah X2 itu P, dan hasil dari X1 kali X2 itu P ditambah 1. Nah, diketahui selanjutnya adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu sama dengan 6. Nah, jadi ketika kita jabarkan, ini kan sama-sama pangkat 2 ya. Jadi bisa kita ubah seperti ini. X1 ditambah X2, pangkat 2-nya itu kita berada dalam di luar kurung gitu loh. Ini sama aja ya persamaannya, cuman pangkatnya kita keluarkan. Nah, dikurang dengan 2X1 dikali X2, hasil penjabaran dari persamaan yang telah diketahui ini sama dengan 6. Nah, X1 tambah X2 tadi udah kita dapat jawabannya bahwa X1 tambah X2 ini hasilnya P. Nah, jadi di sini P pangkat 2 dikurang 2, ini ada X1 kali X2. Nah, kita ubah menjadi P tambah 1. Oke, jadi jelas ya hasilnya bahwa yang udah diketahui ini X1 tambah X2 dan X1 kali X2 kita ubah jadi P dan P tambah 1. Oke, selanjutnya langsung aja kita kerja. Di sini P pangkat 2 dikurang, ini kita kali masuk, minus 2 kali P minus 2P. Minus 2 kali 1 minus 2, dan 6-nya ini positif, kita bawa ke ruang sebelah kiri menjadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya ini P pangkat 2 dikurang 2P minus 2 kurang 6 minus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan berapa kali berapa dapat minus 8 dan berapa kali berapa ditambah menjadi minus 2. Nah, hasilnya itu ini kan P pangkat 2. Jadi di sini P, di sini P. Kalau dikali dapat minus 8, kalau dijumlah dapat minus 2. Hasilnya minus 4 dan positif 2. Oke, sama dengan 0, jangan lupa. Nah, jadi P-nya itu sama dengan 4, kebalikannya ya. Dan P-nya itu sama dengan minus 2. Oke, jadi kita lihat apakah ada 4 dan minus 2. 4 dan minus 2. Jawabannya D. Oke, jadi ada ya jawabannya. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung komen aja di bawah kalau misalnya masih ada yang kurang jelas. Yap, segitu dulu guys pembahasan soal Poltekkes hari ini. Gimana? Apakah aku harus lanjut part 2 atau udah part 1 aja? Kalian komennya di kolom komentar supaya tuh aku tahu kalau misalnya masih ada banyak yang nungguin video aku Poltekkes part 2. Soalnya kalau nggak ada yang komen ya itu berarti kalian udah nggak butuh videonya. Aku bikin video yang lain. Jadi kalian komennya. Dan komen juga kalian ujiannya tanggal berapa supaya aku lebih semangat bikin videonya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.